Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kiri Anasabi Prawira dengan NIM B1B1222025, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di sini, saya akan membuat tugas video UAS dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansa, SIP MIP, yaitu tentang pengalaman turun ke desa Sungai Duren dengan kelompok. Dari analisis SWOT yang sudah kelompok kami buat terhadap perencanaan pembangunan desa Sungai Duren, dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian, Desa Sungai Duren telah berupaya meningkatkan kapasitas melalui pelatihan. Fokus pembangunan desa pada ekonomi, infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia yang telah menghasilkan pencapaian. Setelah menghasilkan pencapaian target yang signifikan, seperti rehabilitasi ruang BPD, pembangunan jalan, dan drainase, serta mungkin beberapa fasilitas pendidikan. Strategi yang direkomendasikan berdasarkan analisis SWOT termasuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata alam, mengoptimalkan sumber daya alam untuk pertanian dan peternakan, serta meningkatkan komunikasi dan keamanan desa. Desa Sungai Duren juga perlu terus memperhatikan masalah kemiskinan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan memperkuat layanan umum seperti akses jalan, pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial. Berdasarkan analisis SWOT yang sudah kelompok kami buat terhadap perencanaan pembangunan desa Sungai Duren, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di desa Sungai Duren. Desa Sungai Duren perlu terus mengoptimalkan potensi lokalnya dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan memperkuat kerjasama antara petani dan pihak terkait untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal. Hasil analisis ini dari penelitian yang kami buat dapat digunakan untuk membuat saran yang strategis yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di desa Sungai Duren. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik tentang perencanaan pembangunan desa, tetapi juga memberikan arahan praktis untuk para pemangku kepentingan desa. Untuk para pemangku kepentingan desa Sungai Duren untuk menerapkan program pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, perencanaan pembangunan desa merupakan komponen penting. Setiap desa di Indonesia sekarang memiliki otoritas yang lebih besar untuk mengelola dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya selama era desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai salah satu desa di Indonesia, Desa Sungai Duren
menghadapi masalah dan peluang yang berbeda yang membutuhkan pendekatan perencanaan yang tepat dan berbasis data. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats adalah salah satu alat yang efektif yang dapat digunakan untuk membantu dalam membuat rencana strategis. Analisis ini memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman desa. Dapat merumuskan strategi yang lebih akurat dan responsif terhadap keadaan. Pada tanggal 13 Mei tahun 2024 kemarin, kelompok kami berkesempatan mewawancarai Sekretaris Desa Sungai Duren untuk mengkaji perencanaan pembangunan di Desa Sungai Duren. Pada penelitian mengenai mengkaji rencana strategis pembangunan di Desa Sungai Duren, menggunakan analisis SWOT, ini menggunakan metode kualitatif dan analisis SWOT. Metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan nyata di lapangan dengan data berupa kata-kata, dokumen, serta sebagai catatan hasil pengamatan. Sedangkan metode analisis SWOT ialah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Terdapat beberapa subjek yang kelompok kami jadikan sebagai informan dalam penelitian ini, yang dimana kelompok kami pilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan orang atau informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial terkait. Subjek pada penelitian ini yaitu Sekretaris Desa Sungai Duren. Kelompok kami menggunakan 2 sumber data dalam melakukan penelitian ini. Sumber pertama adalah sumber primer atau data berasal langsung dari subjek penelitian yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan sumber kedua adalah sumber sekunder, yaitu data diperoleh dari buku hingga website. Guna menunjang sumber pertama di dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai RPJMD Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Sungai Duren ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pencapaian ini terlihat dari berbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakatnya. Adapun berikut beberapa pencapaian target yang sudah dibangun. Yang pertama ada rehab ruang BPD. Salah satu pencapaian utama adalah rehabilitas ruang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Rehabilitasi ini penting untuk meningkatkan kualitas ruang rapat fasilitas kerja BPD yang memainkan peran vital dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kegiatan pemerintahan desa. Selanjutnya mungkin ada pembangunan jalan di RT 08. Pembangunan jalan di RT 08 merupakan langkah signifikan lainnya yang telah dilakukan. Proyek ini memberikan manfaat besar bagi penduduk setempat, termasuk para petani dan pedagang yang kini dapat mengangkut hasil pertanian dan produk lainnya dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan mobilitas peningkatan ekonomi di RT 08 tersebut. Selanjutnya ada pembangunan drainase di RT 03, 04, dan 09. Desa Sungai Duren juga telah berhasil membangun drainase di RT 03, 04, dan 09.
Sistem drainase yang baik sangat penting untuk mengatasi masalah genangan air dan banjir yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan merusak infrastruktur. Dengan adanya drainase yang memadai, risiko banjir berkurang, sehingga lingkungan menjadi lebih sehat dan nyaman bagi warga. Nah, mungkin dari ketiga proyek pembangunan strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Duren ini, pembangunan drainase ini merupakan pembangunan yang paling penting karena RT 04, 03 dan 09 ini sangat berbatasan dengan sungai yang mungkin paling terkena dampak dari banjir ketika hujan lebat, ataupun mungkin kalau hujan biasa juga akan terkena walaupun tidak sebesar hujan lebat atau hujan badai.